Yo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series Part 24. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Kisah dimulai di mana kota Kuchiba sedang menyelenggarakan perlombaan makan untuk Pokemon. Di sana banyak sekali para peserta baru termasuk Satoshi dan Go yang juga ikut. Bahkan ada seorang legenda yang pernah mengikuti perlombaan di seluruh dunia untuk ikut dalam lomba makan kali ini, yakni Kaisar Bursamo. Pemenang lomba tersebut akan mendapat hadiah untuk jalan-jalan ke prefektur Isu dan juga makan gratis di sana. Sebelum lomba dimulai, ada sebuah alasan mengapa Satoshi dan Go mengikutinya, di mana beberapa hari yang lalu di Taman Sakuragi, Satoshi dan Go memberi makan Pokemon-Pokemonnya. Namun di sana, Hoshigarisu milik Go selalu cepat menghabiskan makanannya dan ia juga tak pernah kenyang. Tak lama kemudian Profesor Sakuragi mendatangi mereka dan menyuruh untuk menguji Hoshigarisu, yakni untuk mengikuti lomba makan Pokemon. Melihat poster lomba itu, Satoshi juga tertarik untuk mengikutinya dan Satoshi memilih Kairyu untuk mengikuti lomba makan tersebut. Kembali ke acara lomba makan, yang ternyata di sisi lain tim Rocket juga ikut andil karena ada Morpeko yang selalu menghabiskan makanan mereka. Dan alasan mereka mengikutinya yakni untuk memenangkan kejuaraan dan makan gratis di prefektur Isu. Tak lama kemudian para peserta bersiap di babak pertama. Di area penonton juga terlihat Profesor Sakuragi, Koharu, Pikachu, dan Kikuna yang mana sedang menyaksikan pertandingan tersebut. Di sana, Koharu mulai sedikit menyadari mengenai perbedaan antara Pokemon yang besar dan kecil, yang mana Pokemon yang kecil agak lamban dalam memakan makanannya dibanding yang Pokemon besar. Mendengar itu, Kikuna menjelaskan jika Pokemon yang kecil menghindari supaya biji dari makanan tidak tertelan. Tapi setelah mengamati di sana, Profesor Sakuragi menyanggah jika ada beberapa Pokemon kecil yang dapat makan dengan lahap, semacam Morpeko. Di sisi lain juga ada Hoshigarisu milik Go yang juga sangat lahap. Namun perut Hoshigarisu terlihat begitu besar dan ternyata Go memiliki cara untuk mengatasinya. Sampai kemudian acara pun selesai. Di sana Kairyu milik Satoshi terlihat tidak menghabiskan makanannya karena kekenyangan. Dan setelah itu hasil pertandingan pun diumumkan. Nampaknya di sana Hoshigarisu milik Go dan Morpeko tim Rocket lolos ke babak selanjutnya sebagai dua peserta pemula. Scene lalu berpindah di tempat peristirahatan. Di sana Go diajak oleh seseorang yang mengatakan jika Pokemonnya tidak akan lolos sampai akhir. Mendengar itu Go marah, namun Musashi tim Rocket dengan cepat melerai mereka. Di sana tim Rocket tiba-tiba menawarkan sebuah kue. Dan para peserta yang ada di sana kebanyakan mengambil kue itu untuk diberikan ke Pokemonnya. Dengan demikian, hal tersebut menjadikan rencana tim Rocket berhasil, yakni untuk mempengaruhi Pokemon-Pokemon peserta yang lain. Namun tim Rocket baru menyadari ketika melihat Morpeko juga ikut memakan kue yang mereka bagikan. Sama halnya Hoshigarisu milik Go.
Kemudian saat tim Rocket di luar, mereka terlihat bahagia karena rencananya berjalan dengan lancar, di mana pengaruh kue tadi membuat perut para Pokemon menjadi gembung. Sama halnya Hoshigarisu Go, yang mana untungnya tiba-tiba mengempis karena Go membuat Hoshigarisunya kaget. Tak lama kemudian babak kedua akan dimulai. Sebelum itu komentator menjelaskan jika beberapa peserta mengundurkan diri karena insiden perut gembung yang terjadi sebelumnya. Lalu komentator melanjutkan jika babak kedua ini akan dilakukan 1 lawan 1 antar Pokemon dan yang lolos akan masuk ke babak final. Lalu para peserta disuruh untuk memilih sebuah bola dan yang mendapatkan warna yang sama akan berhadapan. Sebelum dimulai, peserta yang mendapatkan bola ada lambangnya dibolehkan untuk memilih makanan. Sampai kemudian waktu pertandingan dicukupkan dan di sana diumumkan jika yang lolos di babak final adalah Kaiser Bursamo, Morpeko tim Rocket dan Hoshigarisu milik Go. Singkat cerita, babak final pun dipersiapkan dan menu makanan kali ini adalah makanan lezat yang berasal dari kota Kujiba, yakni Manju Achamo. Di sana Morpeko dan Hoshigarisu begitu lahap memakan makanan tersebut. Berbeda dengan Kaiser Bursamo yang hanya dia menatap makanannya. Melihat kejadian itu, para penonton bertanya-tanya, tapi berbeda dengan Satoshi yang mengetahui jika Bursamo adalah evolusi dari Achamo. Hingga akhirnya Kaiser Bursamo meninggalkan pertandingan. Melihat kepergian Kaiser Bursamo, tim Rocket terlihat bahagia karena mereka yakin jika akan menang. Namun tak diduga Morpeko berhenti untuk memakan Manju Achamo di depannya. Karena Morpeko sudah tersenyum kembali. Hingga kemudian yang tersisa hanya Hoshigarisu milik Go. Dan hanya tinggal sedikit Hoshigarisu dapat menyusul tumpukan piring Morpeko. Namun ia terlihat kekenyangan. Tapi tiba-tiba Hoshigarisu berevolusi menjadi Yokubarisu, Pokemon rakus tipe normal, yang sampai pada puncaknya pemenang dari lomba tersebut adalah Go. Setelah memenangkan perlombaan makan, akhirnya Go mendapatkan hadiah untuk jalan-jalan ke kota Hyun, Prefektur Isu bersama Satoshi. Di sana mereka menginginkan untuk terlebih dahulu mencoba es krim yang terkenal di Prefektur Isu. Sementara di sisi lain terlihat tim Rocket yang menyamar sebagai penjual es krim. Ternyata di sana tim Rocket telah sampai duluan ke Prefektur Isu dengan rencana baru mereka untuk menangkap Pikachu. Karena mereka telah menyiapkan tiruan robot Pikachu yang memiliki penampilan, perasaan, suhu tubuh yang sama persis seperti aslinya. Tapi hanya satu yang kurang dari robot Pikachu, yakni suaranya. Karena robot itu tidak dapat meniru suara Pikachu dan malah menyebut Hikachu. Namun tim Rocket berpikir jika Satoshi tidak akan menyadari hal tersebut. Tak lama kemudian Satoshi dan Go datang di kedai mereka dan memesan es krim. Di sana tim Rocket memberikan banyak bonus topping es krim ke Satoshi. Karena hal itu memang bagian dari rencana mereka untuk menukar Hikachu dengan Pikachu.
Sebelum pergi, Go menawarkan es krim ke Esbun dan Esbun mau. Tapi berbeda dengan Lucario yang tak menginginkan es krim saat ditawari oleh Satoshi. Scene kemudian berpindah di taman yang mana mereka sedang menikmati es krimnya. Di sisi lain terlihat Esbun yang menawarkan es krim miliknya ke Lucario. Insiden tersebut membuat mereka saling marahan. Kembali ke Satoshi dan Go. Di sana Satoshi menyuruh Go untuk memegang es krimnya dan Satoshi pergi untuk mencuci tangan. Hingga tak lama kemudian tim Rocket beraksi dan menaruh Hikachu di sebelah Pikachu. Pelarian tim Rocket diketahui oleh Esbun dan ia langsung saja mengejarnya dengan mengajak Lucario. Sementara Satoshi dan Go baru menyadari jika mereka kehilangan keberadaan Esbun dan Lucario. Kembali ke Esbun dan Lucario yang ternyata serangan dari Nyard mengenai tangan mereka dan menjadikannya saling tertempel. Lantas hal tersebut menjadi sebuah masalah tersendiri. Sementara Satoshi dan Go masih asik dengan makanan yang baru mereka pilih, yakni roti Miruhok. Tapi saat makan, Go terlihat mencemaskan Esbun dan Lucario. Kembali ke Esbun dan Lucario yang sedang dikejar oleh tim Rocket menggunakan balon udara. Sampai pada akhirnya mereka berdua terpojok karena jalan yang buntu. Di sana Esbun dan Lucario saling berusaha untuk melepas ikatan yang menempel di tangannya. Tapi usaha itu malah membuat di antara mereka saling bertengkar. Hingga pada akhirnya Nyard melayangkan serangan dan membuat mereka terbang. Scene lalu ke Satoshi dan Go yang masih memakan makanan khas prefektur Isu. Dan di sana terlihat Go yang masih mencemaskan Esbun dan Lucario. Tapi dengan santainya Satoshi mengatakan ke Go jika Esbun dan Lucario pasti sedang menemukan sesuatu yang enak dan kesulitan untuk bergerak. Sementara itu Esbun dan Lucario serta tim Rocket semuanya terlihat babak belur akibat tabrakan sebelumnya. Hingga pada akhirnya tim Rocket mengeluarkan mesin gacanya dan melakukan pertarungan. Di sana Esbun dan Lucario begitu telak terkena serangan karena memang mereka kesusahan untuk menyerang. Sampai kemudian Esbun mendapat sebuah ide dan langsung mencobanya.
Sampai akhirnya ide mereka berhasil dan benda lengket yang menempel di tangan mereka juga mulai terlepas. Hal itu membuat Esbun dan Lucario dapat lebih leluasa melepas serangannya. Setelah mereka berhasil mengalahkan tim Rocket, ada sesuatu yang hilang, yakni Pikachu, yang ternyata dibawa oleh Sonansu. Awalnya tim Rocket merasa berhasil, namun mereka mulai kecewa saat mengetahui jika yang dibawa Sonansu adalah robot Hikachu. Sementara itu, kembali ke Satoshi dan Go yang terlihat kekenyangan. Tak lama kemudian, Esbun dan Lucario berlari ke arah mereka dan mencemaskan terkait Pikachu yang tidak berhasil diselamatkan. Tapi faktanya Pikachu berada di sana. Awalnya Esbun dan Lucario terlihat kecewa. Kemudian Go memberi mereka makanan karena dikira lapar. Pada akhirnya Esbun dengan senang hati menerima makanan itu. Hingga kemudian terulang lagi keributan dengan Lucario. Oke, cukup sekian. Jadi itulah alur cerita dari film Pokemon Master Journey The Series Part 24. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.